Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah mengetahui bahwa yang dilakukan Okumura Senpai dan Ririsa merupakan sebuah cosplay, Mikari yang terjebak cinta segitiga akhirnya memutuskan untuk join. Karena hanya dengan begitulah dia bisa mendapati perhatian dari Okumura yang tidak suka dengan cewek nyata. Apalagi Mikari punya firasat bahwa mungkin saja jika dia tidak ikutan cosplay, maka senpainya malah akan berpindah ke lain hati. Dari yang tadinya menyukai karakter Lilil 2 dimensi, bisa jadi malah menyukai Lilil versi yang nyata, alias Ririsa. Untuk mencegah skenario itu bisa terjadi, Mikari akhirnya terjun ke dunia cosplay. Tapi ada tapinya nih, karena di sini Mikari harus nge-cosplay karakter Miriela, bukannya karakter Lilil. Dia pun mulai protes, membawa Ririsa untuk pergi, lalu menyudutkannya ke sebuah dinding. Berkata bahwa Okumura Senpai sukanya sama karakter Lilil, jadi aku pengen cosplaynya jadi karakter Lilil. Ririsa mempertanyakan, dan Mikari dibuat kesel sama ketidakpekaan dari Ririsa yang nampaknya seperti cewek polos. Merasa tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya, Mikari kemudian berdalih bahwa dia sangat-sangat menyukai karakter Lilil. Dan barulah saat itu, Ririsa akhirnya paham dan langsung melepaskan pakaiannya untuk dia berikan pada Mikari. Anjir, nggak sampai harus bekas juga kali. Dirasa bahwa niat baik Ririsa itu kelewatan baik sampai harus melepas pakaiannya untuk diberikan pada Mikari. Mikari pun menolaknya. Karena tak ada jalan, Mikari mulai menanyai pendapat Okumura tentang Miriela. Dan tentu saja Okumura mulai mengutarakan pendapatnya secara panjang lebar. Saking lebarnya sampai membuat Mikari dibuat takut. Tapi inti percakapannya, walaupun Okumura suka sama karakter Miriela, tapi waifunya tetap Lilil. Dan untuk Miriela, Okumura sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Mikari mengamuk mendengar pernyataan dari Okumura. Lalu kemudian Ririsa langsung menimpa kehadiran Okumura dan mengukur ukuran tubuh dari Mikari. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa Ririsa merupakan seorang cosplayer paling mandiri, seperti membuat bahan cosplaynya sendiri, nge-make up-nya juga sendiri, dan bahkan memperhatikan detail-detail kecil di pakaiannya juga sendiri. Pokoknya hobi nge-cosplaynya itu bener-bener totalitas banget, tanpa ada bantuan dari orang lain. Saking totalitasnya, sampai-sampai Okumura dan Mikari pun dibuat kaget bahwa pembuatan kostum Miriela dapat ia selesaikan dalam jangka waktu hanya 1 malam doang. Wah, mahal banget gak sih cosplayer yang satu ini? Setelah kostumnya selesai dibuat, Mikari dibuat kaget dan juga malu sama hasil jadinya itu loh, yang sangat-sangat erotis punya. Tapi karena tak ada jalan untuk kembali, Mikari pun akhirnya melakukan juga. Dengan proses make up yang cukup panjang, seperti inilah hasil jadinya. Dan begini nih definisi kalau iblis dan malaikat sudah membuat aliansi. Apalagi pesona dari sosok iblis Miriela malah lebih ke bidadari sih ini mah. Okumura yang mendapati double damage seketika langsung tewas di tempat. Merasa bahwa rencananya cukup efektif untuk menggait Okumura Senpai, Mikari merasa senang. Tapi kesenangannya kian memudar setelah melihat senpainya yang lebih condong ke arah Ririsa. Setelah mendapati adegan NTR di tempat, Mikari seketika mengingatnya tentang Miriela yang walaupun dia sangat tidak suka dengan manganya, tapi dia sangat menyukai karakter Miriela. Dikarenakan Mikari merasa punya semacam kesamaan dengan Miriela, yaitu sama-sama menjadi korban NTR yang berada dalam cerita heroin kalah. Di kenyataan, tanpa disadari, Mikari malah mengucapkan kata-kata Miriela, sehingga membuat Okumura dan Ririsa menundukkan kepalanya berterima kasih. Mikari melanjutkan dengan pose yang lumayan menawan, lalu bertanya, "Senpai, apakah kamu suka atau tidak?"
Tentu saja Okumura sangat baper dan dengan tegas mengatakan, "Tentu saja aku sangat menyukainya." Mendengar kata suka, Mikari langsung baper karena setelah 10 tahun lamanya dia akhirnya bisa juga mendengar kata suka yang keluar dari mulut senpainya. Mikari begitu bersyukur karena telah ikutan buat cosplay. Karena berkat nge-cosplaynya itu, Mikari akhirnya mampu juga untuk melihat wajah malu-malunya Okumura Senpai. Setelah sekian lamanya, dia hanya melihat sang senpai menutup hati. Kemudian, Ririsa mulai mengumpulkan berbagai macam adegan dalam manga. Mikari awalnya emang setuju untuk meragain banyak pose. Cuman karena yang diperagain itu rata-rata adegan mesum, jadinya Mikari mulai ragu. Ririsa mengatakan, "Kalau malu mah biarin aku aja sama Okumura Senpai yang melakukannya." Merasa bahwa ini merupakan adegan clash dalam cerita NTR, walaupun malu, Mikari memutuskan untuk ikut terlibat. Adegan pertama, Ririsa dan Mikari harus meragain sebuah pose, di mana mereka harus menyentuh satu sama lain. Kemudian, saat praktek di lapangan akhirnya dimulai, Okumura yang melihat sedikit demi sedikit mulai menunjukkan tanda-tanda. Melihat senpainya penuh nafsu, Mikari langsung semangat. Lalu saat Ririsa menyentuhnya, Mikari pun menikmatinya. Ririsa sangat kaget melihat pose Mikari yang mendapati poin sempurna. Mikari yang sebenarnya tidak akting merasa malu mendengar pujian mereka berdua. Lalu saat Okumura memuji untuk yang kedua kalinya, Mikari yang malu begitu senang dibuatnya. Kemudian saat pose yang harus Ririsa peragain akhirnya tiba dan benar saja, ekspresi yang Ririsa buat membuat Okumura mengalami overheat parah dan mengeluarkan banyak darah. Apalagi dengan tambahan fanservice yang dimana kedua malaikat dan iblis ngajakin threesome. Beuh, makin gimana ya ngomongnya? Walau udah punya tekad sekuat baja, tapi pas Okumura nyentuh langsung, rupanya hal itu mampu membuatnya untuk terpental dan pergi ke alam sana. Wah, Okumura aja sampai mati nih. Wow, sangat-sangat besar memang dampak dari nge-threesome. Kemudian setelah cosplay berakhir, Mikari, Okumura, dan Ririsa mulai melakukan diskusi singkat. Dan lewat diskusi ini, Okumura baru menyadari sesuatu, bahwa Mikari ternyata masihlah seorang otaku. Bangke, kukira setelah Okumura berkata begini, maka jawabannya pun juga akan begini. Melihat senpainya yang sangat-sangat teramat senang, Mikari akhirnya menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah sekalipun mencoba untuk memahami perasaan dari senpainya. Tapi berkat cosplay, sedikit demi sedikit, Mikari mulai memahami tentang sesuatu yang selama ini senpainya suka. Di sisi lain, Ririsa yang melihat kedekatan mereka berdua, tiba-tiba mulai muncul semacam perasaan gelisah. Wah, akankah sebuah drama baru saja akan dimulai? Dan dikarenakan Mimin rasa cerita selanjutnya itu nggak terlalu bagus lah buat ditonton, jadi akan Mimin akhiri saja untuk alur cerita anime Jige no Ririsa episode yang ketiga. Oke, sampai di sini aja. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!